bagaimana mereka bisa bermain indah seperti di Liga ya. Waktu di Liga mereka bisa dapetin WWCD, bahkan back to back saat itu. Sebuah fenomena yang belum pernah gue lihat panjang Liga dan dimana ada beberapa tim yang sebetulnya udah deket-deketan banget, udah tetanggaan banget. Ini dia salah satunya, Rosemary. Mau senjata apapun yang dia pakai, itu selalu efektif. Bahkan No Mercy menjadi korban dari Rosemary. MK12 digunakan oleh Rosemary kali 8. CMR memang sering jadi pilihan dari player yang satu ini. Dan Snape menabrak satu pemain No Mercy yang langsung menjadi confirm elimination. Ini adalah elim nomor 2 bagi Alter Ego dan start yang cukup mulus dimiliki oleh tim tersebut. Ya, sejauh ini ya, karena belum ada pemotongan-pemotongan kepada mereka yang terjadi, bahkan masih bisa menebar teror juga, namun begitu slow face apa yang terjadi untuk di Miramar terakhir, match terakhir. Tapi Acul dengan M249, nampak di sini udah mulai ada beberapa IGL. Acul IGL, Rezi IGL, kok mainnya M249? Padahal M249 sekarang ini sangat berbeda dengan M249 di awal-awal kemunculannya. Dulu kan M249 ada di airdrop, namun berganti menuju ke lootingan biasa. Betul. Sekarang M249 tuh cuma keunggulannya peluru banyak doang udah. Karena damage ya nggak sebegitunya, lalu juga fire rate-nya nggak setinggi dari senjata-senjata lain. Tapi karena pelurunya bisa sampai seratusan peluru sehingga jadi pilihan 150 peluru jadi pilihan untuk digunakan oleh player-player yang ada. Tembakan terjadi, peringkat 1 akan ditantang oleh tim yang berada di peringkat nomor 2. Ketemu lagi ya? Mereka ya, ketemu lagi ya. Kok bisa ya rotasinya bisa bertemuan sebelahan gitu ya? Apa mereka janjian kali ya? Dan ini yang membuat seru pastinya. Sedang melihat-lihat, bergerak perlahan-lahan namun justru ada zoning out yang dilakukan oleh para pemain Bigetron. Sebuah upaya juga ditujukan oleh Zeta, pemain yang berasal dari Bali. Mengawali karir di PUBG Mobile profesional dimulai dari turnamen antar SMA dulu. Waktu itu memang belum masuk pro. Setelah turnamen SMA baru dia ditarik dari tim Point. Dan kita melihat Daybot memberikan satu tembakan yang terlalu berarti. Bahkan Linik mengamankan satu player IGL dari Bigetron yaitu Rezi. Ternyata sebuah commit fight pun sudah mulai dibangun oleh Pangeran Megjo. Pelan-pelan mereka mendekat, tapi dari Bigetron pun mereka tidak mau split terlalu jauh. Mereka akan regroup di satu titik yang sama. Karena terlalu bahaya kalau mereka masih berani untuk berpencar di bagian luar sana. Kehilangan IGL bukan berarti mereka akan menyerah, tapi masalahnya Pangeran Megjo pun cukup ngotot untuk kunci pergerakan dari Bigetron itu sendiri. Dan zona, kita akan lihat kemanakah zona bergeser. Ternyata masih adil, nggak terlalu sembrono. Truck stop masih masuk, lalu juga sebagian area kecil dari Minas pun masuk. Tapi bagian pegunungan-pegunungan ini sih yang akan menjadi spot-spot menarik. Menuju ke POV dari Federales. Yang satu kendaraannya, Birado, yang membuat dia mau tidak mau harus bergeser kembali. Rezi keculik di awal, ini bukan sesuatu yang baru karena Rezi memang banyak orang yang bilang punya penyakit tersebut. Beberapa kali dia keculik di awal-awal dan membuat ritme dari Bigetron sedikit terganggu. Tapi Rezi yang ada di Grand Final adalah Rezi yang diharapkan oleh Bigetron mampu membawa Bigetron sampai menuju ke mid game hingga late game berulang kali. Tapi kita juga akan melihat bagaimana dari Alter Ego Ares yang akan berusaha untuk mendobrak masuk permainan outer yang masih terus mereka lakoni. Akan ada yang close combat, tapi Peter mengalahkan Rosemary. Datang bala bantuan dari seorang Jimmy untuk bisa menghadapi seorang Peter, dan ternyata bala bantuannya sukses. Jimmy berhasil memegang Rosemary. Tidak ada yang berhasil menanam Rosemary. Namun saat ini ARPM tidak berani menantang Alter Ego Ares. Jimmy adalah pemain yang paling semangat untuk menyelamatkan Rosemary jika Rosemary butuh bantuan. Karena apapun keadaannya, Jimmy langsung akan datang sebagai dayang-dayang dari Rosemary. Dan kita akan melihat saat ini tabrakan terjadi. Bigetron akan ditantang oleh para pemain-pemain dari Pangeran Megjo. Satu pemain sudah dipulangkan. Bigetron menyisakan 2 yang terakhir. Pangeran Megjo masih memiliki 4 pemain aktif. Satar low posisinya namun sudah melakukan healing, atau saat ini justru knockdown dirasakan oleh Satar. Tapi Bigetron menyisakan 1 yang terakhir saja. Berada di area atas, tembakan sudah dilakukan, bahkan sudah ketahuan, di-push saja oleh seorang Linik. Ketahuan posisinya Federales, hampir mendapatkan 1 pemain, sudah mendapatkan 1, mencari yang kedua dan gagal. Bigetron dipulangkan di peringkat 15. Dan kembali kita melihat derby papan atas, top 2 derby antara Pangeran Megjo
dan Bigetron. Dan ini adalah kali kedua Bigetron dipulangkan oleh Pangeran Mekjo. Luar biasa pertunjukan dan storyline yang terbangun ini semakin ngejadi-jadi aja gitu. Ya inilah dia yang membuat kita sangat seru untuk menyaksikan bagaimana PMPL Grand Final. Karena Mekjo nabrak membuat Bigetron rata tadi. Bahkan Zeta juga akan nabrak menuju ke area gubuk dari Dewa United. Tapi ini kayaknya gubuk yang berbahaya karena pemain-pemain Dewa United sudah memetakan ada beberapa tabrakan atau maksud saya tembakan menuju ke area Zeta touchdown. Dan dimana dari Boychill pun siap untuk melakukan backup menuju ke arah Voinchekery. Potato pun mengambil sudut yang berbeda. Area open field, gunung-gunung semua udah mulai split. Banyak yang ngejaga angle berbeda juga. Ini yang menjadi menarik untuk di end game dari Miramar. Stage keempat, sebentar lagi akan menutup menuju ke arah stage kelima. Dalam waktu 20-an detik, tapi Sondara tidak menerima bahwa Lele Boy langsung ditanam begitu saja. Ada sebuah press kembali menuju ke arah Voinchekery. Tapi bagian tengah sih jujur susah banget buat dijaga karena semua mata sudah mulai menuju ke arah mereka. Banyak mata-mata lain di luar sana. Masih ada last gaming juga dari seorang Hulk, tapi di sisi lain Alter Ego Ares pun menantang seorang Keymind yang bakal langsung di end begitu saja. Snake dari tadi nggak henti-hentinya melakukan tembakan-tembakan, bahkan dari pelurunya pun semakin tiris. Dan kita mendapatkan satu pemain tes kini dipulangkan. Menjadi knockdown tapi justru Dimzy mengetahui angle menuju ke Snap. Terlalu nyaman Snap di posisi tersebut. Padahal tadi sudah ada satu damage masuk ke tubuhnya tapi tetap ngeyel dia, bandel dia berdiri di tempat yang sama. Dan itu menjadi kerugian untuk sementara waktu, menjadi sebuah delay juga. Mereka perlu bergerak masuk. Karena dengan adanya permainan outer seperti yang dari tadi dibilang sama Oki Ozora, mereka perlu perang tapi mereka perlu memenangkan perang tersebut. Atau tidak, mereka akan mengalami kerugian besar. Namun satu persatu tim sudah mulai mati lampu, Bigetron, Adre dan juga RPM. Bahkan kita melihat bagaimana dari Dewa United pun akan berhadapan juga dengan Kanza. Ada granat demi granat yang sudah mulai dilontarkan namun belum ada yang connect sama sekali. Tapi ternyata Rama! Nitse connect menuju ke arah seorang Hulk. Ini akan menjadi sebuah opening. Ika, ini akan menjadi sebuah push juga. Charlie akan maju ke arah bagian depan mencari di manakah Sondara dan juga Arkral. Tapi ada tembakan dari bagian dalam. P90 dipegang oleh seorang Sondara. Namun belum ada tembakan yang connect. Tapi Arkral pun memberikan tekanan dari bagian belakang. Dan Sondara pun dimakan. Arkral menjadi last man standing. Apakah dia bisa selamat atau tidak? Karena Pangeran Mekjo pun datang. Pangeran Mekjo akan memberi paham pemain-pemain Kanza dan dipulangkan. Kanza terlalu cepat pulang. Dihadapkan oleh Pangeran Mekjo dan tidak bisa dibendung. Kekuatan dari Pangeran Mekjo saat ini sedang percaya diri sekali. Pangeran Mekjo menghadapi Dewa United. Satu pemain terakhir, satu pemain aktif, Akral dengan sebuah granat. Ini akan berbahaya. Pangeran Mekjo masih ada jarak ternyata antara lemparan granat dari seorang Akral menuju ke defensif dari Pangeran Mekjo. Namun Akral hampir saja dipulangkan dan sudah pulang. Pangeran Mekjo menang lagi. Gila. Pangeran Mekjo kembali dalam mode kejar setoran. Bukan kejar setoran lagi. Untuk bisa meninggikan poin mereka yang ada di posisi 1. Mereka nggak gentar loh. Biasanya kan kalau di top 1 mereka nggak bakalan main seagresif ini kan. Besok harus aja, besok kita harus lihat permainan Mekjo gimana. Hari ketiga ya? Hari ketiga. Ini mungkin karena masuk hari kedua ya? Jadi dia udah sangat pede banget karena udah bisa ratain Bigetron kan tadi kan. Tapi sabar dulu Pangeran Mekjo. Ya. Walaupun sudah memulangkan Bigetron, walaupun sudah memulangkan Dewa United. Ada sesuatu yang ngintip-ngintip nih. Pangeran Mekjo datang dari Manado, tapi bukan pria Manado yang ini. Karena yang ini beda cerita. Rosemary yang mungkin akan menjadi antitesis menuju ke Pangeran Mekjo yang akan memberi paham bagaimana kekuatan asli pemuda dari Manado. Rosemary memberikan beberapa tappingan tadi, angle juga difokuskan menuju ke Pangeran Mekjo, tapi ditarik lagi ternyata tidak jadi fight menuju ke MJ. Banyak kalkulasi ya yang kalau kita lihat dari semua tim. Setiap ada pertemuan, pasti akan ada tarik ulur. Gak langsung serta-merta semua fight harus dijabani, tapi Rosemary lagi gila. Tembakannya hanya butuh beberapa peluru saja itu langsung knock. Langsung tabrak kayak ini. Langsung seperti itu, tapi Rosemary harus hati-hati karena ada Leon Desert juga di bagian depan. Akan ditantang Leon Desert oleh seorang Rosemary dengan adanya bakaran Molotov. Membuat Leon Desert pun tarik mundur. Rosemary dengan Krypton. Akankah bisa memenangkan fight close combat dengan Pandum atau tidak? Masih ada satu pemain yang berjigel-jigel di sana. Rosemary juga menunjukkan mekaniknya. Granat dipersiapkan oleh Rosemary saat ini. Akan segera dilontarkan. Namun Leon Desert sudah melemparkannya duluan. Sudah sangat matang Leon Desert. Hati-hati ada 2 granat. Leon Desert tak berdaya.
bisa. Karena Alter Ego punya kekuatan tersebut. Bahkan Alter Ego punya satu granat terakhir yang akan dilemparkan menuju ke Frenzy di area backline. Dan saat ini Rosemary dengan sebuah AUG bersiap dia untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Pandum. Frenzy ketahuan. Frenzy akan diincar. Ini akan sangat sulit bagi Frenzy. Tidak diberi nafas nampaknya, namun Rosemary juga terus melakukan tembakan ke tim yang lain. Ada RRQ di sana. RRQ pingin join tapi masalahnya di bagian belakang ada Genfos yang sudah mulai melihat Rosemary overpick sedikit dan membuat Alter Ego Ares harus delay, harus pause sedikit fight yang sedang terjadi. Mereka harus melakukan revive terlebih dahulu, bahkan di sisi lain pun Voinchekery sepertinya sudah mulai menebar terornya menuju ke arah Bumi Sports. Nampak Bumi Sports kewalahan menyisakan satu yang terakhir. Ada Beryl, tapi Shadow pun pingin ikut juga dalam pesta. Hasbi begitu low, ada di bagian dalam asap. Dua pemain sudah down, last man standing, Redface seorang diri saja. Shadow, what is happening? Shadow tidak seperti yang kita kenal. Redface harus cepat berpikir. Karena dua kawannya, tiga kawannya sudah knockdown begitu saja dan Horror Boys masih ada seorang konslet. Masih terus terpantau dengan satu molotov yang dilemparkan. Konslet terbakar, panas dia. Namun El Beryl juga menjaga jarak aman agar tidak bisa dijangkau dengan utility saat ini. Shadow pulang terlalu cepat dengan hanya 3 poin saja. Dan Shadow longsor terlalu jauh dari top 5 menuju ke peringkat nomor 9 saat ini. Alter Ego datang lagi dan Pangeran Mekjo akan diberi paham oleh para pemain-pemain Alter Ego. Inilah dia momennya, Alter Ego datang dengan satu pemain terakhir tersisa. Pangeran Mekjo dimulakan. Kalau kata orang-orang, beli martabak di Kalibata. AE nabrak, Pangeran Mekjo rata. Selesai itu Pangeran Mekjo diratakan oleh pria Manado itu lagi. Tapi Voinchekery berusaha untuk ikut campur dalam peperangan yang terjadi. Granat demi granat sudah mulai dilontarkan dan Alter Ego juga rata. Karena adanya hujan granat dari Voinchekery. Bahkan saat ini dari RRQ pun sedang berusaha untuk melakukan reset cepat. Karena di depan mereka ada Voinchekery yang ramai-ramai berbondong-bondong, tarik mundur lagi. Jahat banget apa yang dilakukan oleh Voinchekery. Voinchekery tahu kapan mereka harus check in, kapan mereka harus check out. Dan ini adalah kejeniusan lagi-lagi. Harus kita beri kredit khusus bagi para pemain-pemain Voinchekery. Fokus 100% mereka untuk memetakan fight-fight mana yang perlu mereka menangkan. Dan fight-fight mana yang perlu mereka tinggalkan. Seperti fight menuju RRQ. Tidak dimenangkan oleh Voinchekery, tapi mereka tinggalkan saja. Karena mereka tahu lebih worthy kalau mereka menjadi pengendali zona. Dan bahkan saat ini dari Zeta pun sudah mulai mendapatkan sebuah angle menuju ke arah pergerakan dari pemain-pemain RRQ Rio. Di-press kembali dengan AUG kali 3-nya. Tapi dari RRQ, mereka masih ada di tempat yang aman. Dan saat ini stage 6 sebentar lagi akan mengecil menuju ke arah stage ke-7. Tapi diam-diam kita harus lihat bagaimana masih ada tim lain yang juga ingin menjadi pengendali zona. Odyssey yang sedari tadi kita bahas tidak tampak pola permainannya di Grand Final. Namun di match terakhir mereka sedang membuktikan berupaya untuk bisa survive sampai ke late game. Odyssey, kumpulan pria dari Medan, pemuda dari Medan dan Hexa Sebastian mendapatkan satu knockdown menuju ke Genfos. Ini adalah derby Sumatera, pemain dari Medan berhadapan dengan pemain dari Padang dan nampaknya Genfos harus merasakan sakitnya empower dari Hexas. Satu granat pun dilontarkan, Hexas pun harus tarik mundur karena mau bagaimanapun juga tempatnya tidak aman. Dia melakukan split yang cukup berbahaya kalau ada satu knockdown menuju ke arah Odyssey. Ini akan menjadi malapetaka untuk mereka, namun dari Pika pun itu tiris. Peluru yang dimiliki hanya akan bermain tap-tap saja. Mereka memang belum touchdown ke dalam zona, meninggalkan satu pemain di backline. Ini menjadi hal yang penting sekali. Tapi ingat, dengan adanya split-split seperti ini, jaga badan sangat penting. Jangan sampai ada knockdown di antara kita. Pika mantau dengan kali 4. Punya angle sebenarnya Pika dari tadi, namun ditahan tembakannya. Dan pada akhirnya tak tertahankan juga. Tembakan dilontarkan oleh Pika, tidak ada hasilnya. Bergeser kembali. Odyssey punya instruksi yang jelas bahwa fight menuju RRQ harus segera diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan dengan kemenangan itu baik, tapi kalau tidak bisa mundur saja. Karena RRQ akan berhadapan dengan poin satu, pemain low sekali. RRQ Chengxi dilakukan. Berpindah kembali menuju ke Viren. Tembakan dengan S12 kan dibalaskan dengan low. Voxy dapat satu pemain dengan keadaan low. Voxy menunjukkan kapabilitasnya, namun saat ini Nerpeko last man standing. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Nerpeko? Karena di sisi lain pun kita melihat dari Voinchekery sudah mulai set up. Dan ternyata Voinchekery lah yang meratakan RRQ.
RRQ Ryu gagal maning untuk RRQ mendapatkan winner chicken dinner. Makin merasakan mungkin memang ada kutukan RRQ di Grand Final karena kesulitan selalu mereka di Grand Final dan tidak ada atau belum ada lebih tepatnya winner chicken dinner yang didapatkan oleh RRQ. Masih ditunggu seperti apa gebrakan yang bisa diberikan oleh RRQ karena Kingdom di Surabaya sedari hari pertama sudah datang mensupport RRQ dan mengharapkan setidaknya ada winner chicken dinner menuju ke tim kebanggaan dari Kingdom tersebut. Geser menuju ke X-Tor kali ini. Om Thor yang berputar-putar. Super Du mendapatkan konslet. 1 knockdown terjadi atau justru menjadi confirm elimination karena Horboy sudah pulang. Diam-diam ternyata masih menyisakan 1, tapi dengan adanya tembakan tersebut posisi dari Super Du sudah mulai ketahuan, sudah mulai diincar oleh pemain dari Voin Cakery. Percobaan granat berikutnya hampir saja memulangkan Super Du, tapi masalahnya Foxy masih punya granat cadangan yang lain dan Super Du masih selamat, masih tipis, masih ada harapan untuk seorang Super Du masih bisa bernafas. Namun saat ini sepertinya dari Voin Cakery gak mau menyia-nyiakan waktu. Mereka akan lebih memilih untuk melakukan patroli menggunakan mobil. Putar sedikit satu player sebagai bagiman untuk mendapatkan informasi. Dan nampaknya informasi tersebut sudah diambil. Foxy turun dari baginya. Super Du masih ada di atas. Dan kembali lagi Zenox menuju ke late game. Sederhana tapi Cap tidak suka. Zenox ingin se-late game mungkin dengan satu pemain terakhir. Walaupun memang kenyataannya agak susah ya kalau Zenox mengharapkan winner chicken dinner dengan keadaan seperti ini. Tapi bisa menjadi duri dalam daging atau mengganggu. Namun akhirnya duri dalam daging tersebut langsung dihapuskan oleh seorang Boychill dengan Grozanya. Voin Cakery membuka kesempatan lebar untuk mereka bisa mendapatkan winner chicken dinner. Tapi lawannya adalah Odyssey. Satu tim asal dari Medan. Juara PMNC yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Dua pemain memang masih tersisa. Ada satu granat yang sudah mulai dicoba. Ada sebuah spekulasi. Tapi nampak tidak ada siapa-siapa. Dan ternyata kalau kita lihat dari segi positioningnya, Voin Cakery yang lebih dekat dengan Blue Zone. Dan Voin Cakery perlu keluar dari benteng persembunyian mereka. Cara Voin Cakery keluar dari benteng persembunyiannya adalah cara yang perlu kita perhatikan dengan detail. Bahkan persiapan sudah dimulai dengan adanya kelas loose satu kendaraan agar HP-nya bisa bertambah kembali. Agar tidak berasap kendaraan tersebut dan prima untuk digunakan setidaknya menahan beberapa tembakan awal yang akan dilontarkan oleh para pemain-pemain Odyssey. Jika Voin bisa mendapatkan satu knockdown menuju ke Odyssey, maka mudah untuk Voin untuk keluar dari area benteng tersebut. Tapi di sisi lain, kalau yang dapetin knockdown adalah pemain dari Odyssey, maka Voin akan kesulitan. Justru saat ini alibi tumbang. Seperti yang saya katakan, knockdown perlu didapatkan oleh Voin dan sudah mereka dapatkan. Bahkan fight akan segera terjadi karena Voin datang menuju ke pertahanan dari Odyssey. Satu knockdown kembali terjadi di sana. Dan Voin Cakery mendapatkan winner chicken dinner. Ubin diinjek sama bebek. Cakep! Voin Cakery is back. Wow!